Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Puspo, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Asriatin, NIM 205053 dari kelas 2B Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menayangkan sebuah PPT atau pembelajaran tentang tema yang berjudul Pencegahan Tindakan Koruptif Sejak Dini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Etika dan Budaya Anti Korupsi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi. Latar belakang 21 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tidak pidana, korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggaraan negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain para penyelenggaraan negara dengan modus dan cara lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Definisi korupsi. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrumper, corruptus, yang bermakna menghancurkan. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Definisi korupsi menurut beberapa ahli. Menurut David M. Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and decision injury to the economy are often labeled corruption. Yang kedua, C.C. Centuria, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi, the misuse of public power for private profit. Definisi korupsi menurut beberapa ahli. Yang ketiga, Seidenhausen Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Dan menurut Transparency International, penyalahgunaan kekuasaan unmisuse power, kekuasaan yang dipercayakan power that instructed, dan keuangan pribadi of private benefit, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dengan lainnya. Teori perilaku korupsi. Teori means at scam Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Teori perilaku korupsi. Teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori perilaku korupsi. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jacques Bloch 2006 yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi GERS, yaitu keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan ekspor, pengungkapan. Faktor-faktor penyebab korupsi dibagi atas dua, yaitu faktor internal. Yang pertama, aspek perilaku individu, itu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau, malas, bekerja atau keras. Yang kedua, aspek sosial. Kemudian, faktor eksternal,
Yang pertama, aspek sifat masyarakat terhadap korupsi. Dan yang kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek politik. Dan keempat, aspek organisasi. Dampak korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. Yang pertama, menurutnya kualitas taraf hidup masyarakat. Yang kedua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. 5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Yang kedua, dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro. Yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Inilah contoh dampak korupsi. Yang sebelahnya yaitu perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak. Hambatan penanganan korupsi. Dibagi atas 4, yaitu yang pertama, hambatan struktural. Bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 2. Hambatan kultural, bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Ketiga, hambatan instrumental, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, hambatan manajemen, bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. F. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan pemberantasan KPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Kemudian, yang terakhir, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan kesembilan keadilan. Baik, itulah hasil paparan dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.